Hai, kali ini kami akan membahas resensi sebuah karya novel. Sebelumnya kami akan menyampaikan apa itu resensi dan tujuannya. Resensi adalah sebuah tulisan yang berisi tentang ulasan suatu karya untuk diberitahukan kepada pembaca. Resensi sendiri memiliki tujuan yang akan memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai suatu karya berdasarkan sudut pandang penulis resensi, mengajak pembaca berpikir, merenung, dan memberi informasi detail sebuah karya, yaitu nama pengarang atau penulis, tahun terbit, dan latar belakang penulis. Dan karya akan kami bahas adalah cerita tentang rahasia Cinderella tanpa sepatu kaca. Dimulai dari identitas buku yang pertama adalah judul Cinderella Secret. Penulis Nunie Karisma Rosalina atau lebih dikenal dengan Nunie KR. Penerbit Buana Ilmu Populer. Cetakan dan tahun terbit. Cetakan pertama Juni 2019, diterbitkan pertama kali oleh penerbit Buana Ilmu Populer. Kelompok Gramedia, nomor anggota IKAPI 246 garing DKI garing 04, nomor internasional standar book number 9786 232162 365. Pengertian dari ISBN adalah kode pemberi identifikasi terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penulis untuk menjadi salah satu solusi atau bukti dari keaslian sebuah buku yang dipublikasikan. Terdiri dari 180 halaman. Profil penulis Nunie Karisma Rosalina atau lebih dikenal dengan Nunie KR, terlahir di bulan Februari tanggal 16. Menulis dan crafting menjadi separuh hidupnya. Sudah banyak novel yang ditulis olehnya, di antaranya adalah Mencintai Apa Adanya, Romantic Love, Dua Hati Satu Cinta, Pemuja Rahasia, dan masih banyak lagi. Dan tidak hanya menulis novel cinta saja, tetapi ia juga menerbitkan novel yang sangat menginspirasi pemuda Indonesia. Bahkan ceritanya tidak hanya terkenal di Indonesia, tapi sampai luar negeri. Setiap karya tentunya memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelemahan yang terdapat dalam novel Cinderella Secret adalah yang pertama, secara utuh rahasia keluarga tokoh utama Diana tidak diceritakan dengan baik. Mungkin jika cerita novelnya panjang, akan lebih baik soal pemaparan atau gambaran secara utuh ceritanya. Yang kedua, penggunaan atau pemilihan judul yang kurang sesuai atau menarik. Karena kita tahu bahwa Cinderella adalah tokoh yang kehilangan ibu, sehingga ayahnya menikah dengan ibu tiri yang turut membawa saudara tiri ke rumahnya, dan Cinderella diperlakukan semena-mena oleh ibu dan saudari tirinya. Sedangkan dalam cerita ini, Diana sama sekali bukan Cinderella, karena setelah ayahnya menikah, ia tidak disiksa ataupun dijadikan pembantu. Ia juga tidak dijahati, bahkan dikasari oleh ibu tiri dan saudari tirinya. Bukan dijahati, namun dia menjahati. Yang ketiga, penggambaran tokoh kurang lengkap. Dan kelebihan dari novel ini adalah, yang pertama, bahasa yang digunakan dalam cerita novel ini sangat mudah dipahami. Yang kedua, cerita ini memiliki banyak pesan-pesan motivasi bagi kehidupan. Yang ketiga, cerita ini sudah terkenal sampai ke luar negeri. Yang keempat, novel ini menyampaikan detail cerita tanpa membuat pembaca bingung. Yang kelima, banyak terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat kita teladani dari cerita novel ini. Sinopsis novel: cinta dan kasih sayang terhadap semua anggota keluarga sangatlah diperlukan. Karena keluargalah tempat pertama dan terakhir
sebagai tempat kita bersandar. Tapi perpecahan di dalam keluarga itu sering terjadi karena itulah sifat manusia yang sebenarnya pasti ada rasa iri dan cemburu. Jadilah orang baik, maka yakinlah kita akan mendapat kebaikan. Dan jika kita menjadi orang jahat, pastilah suatu saat nanti kita akan mendapat keburukan. Novel Cinderella Secret ini mengisahkan tentang seorang gadis Cinderella, yaitu Diana, ibu tiri dan saudari tirinya. Mereka hidup serumah namun tidak harmonis. Diana benci ibu dan adik tiri barunya itu, Tante Hesti dan Julia si manja. Mereka pengganggu, apalagi Julia yang telah mencuri perhatian ayahnya, teman-temannya, bahkan orang yang dia suka. Hingga Diana membangun tembok kebencian yang tak beralasan dalam hatinya dan selalu memfitnah mereka. Ia ingin menunjukkan kuasanya di dalam rumah itu. Ia menganggap dirinya sebagai Cinderella revolusioner yang tidak teraniaya, dan justru dialah yang menganiaya keluarga tiri dengan caranya sendiri. Namun ternyata rencana untuk menghancurkan mereka justru membawa rahasia tentang Diana sendiri. Rahasia bahwa Diana adalah seorang anak adopsi. Dia berterima kasih kepada Tuhan karena mengetahui semua kebenaran pahit belumlah terlambat. Ia bisa memperbaiki semua kesalahan yang selama ini telah ia lakukan kepada ibu dan saudari tirinya. Diana ingin meminta maaf kepada mereka dan akhirnya Diana bahagia dan merasa bangga karena dirinya dianugerahi keluarga yang tak terikat hubungan darah sekalipun, tetapi mereka menyayangi, menerima, dan bahkan memaafkan semua perbuatan yang selama ini telah ia lakukan. Diana juga bahagia dan bersyukur kepada Tuhan karena mempertemukan dirinya dengan cinta sejati yang menerima dirinya apa adanya. Dari kisah cerita Cinderella Secret dapat membuat kita mengerti arti kasih sayang antar keluarga maupun orang lain dalam menjalani kehidupan ini. Dan kisah ini juga membuat kita mendapat banyak inspirasi untuk kehidupan dan menjadi cerminan untuk kita bertindak ke depannya di kehidupan nyata. Karena terkadang mata salah melihat, jadi jangan cepat menilai sesuatu yang terlihat tanpa mengenali lebih dulu, karena dari pengenalan kita bisa mengetahui semua kebenarannya. Demikianlah resensi atau ulasan dari novel Cinderella Secret.